Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Tafsir surat Al-Qamar ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yauma yushabuna fin narih an wujuhihim. Ini hal yang ancaman nyata yang akan terjadi nanti bagi orang yang tidak beriman kepada Allah. Yauma yushabuna fin narih lan ing dalam tinane den seret sapa kaum finnari ing dalam neraka ala wujuhihim ing atase pira-pira wajahe kaum ai fil akhirati tegese ing dalam akhirat ketika orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah diseret ketika ke dalam neraka atas wajah-wajah mereka. Wa yuqal lahum lanten ucapaken lahum maring kaum atau kafirun dzuku massa saqarah. Dzuku ngrasakno sira kabeh massa saqarah ing ngenanine neraka ing ngenanine neraka saqar. Ai isobata jahannamah tegese ngenanine neraka jahanam lakum maring sira kabeh. Rasakanlah, nah gitu. Rasakanlah sentuhan dari neraka sakor atau neraka jahanam. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Inna kulla syai'in inna satune kita kulla syai'in ing saben suci-wici. Lafat kullah syai'in mansubun ten nasopaken bi fi'lin kelawan fi'il yufassirhu kang nafsiraken hu ing fi'il yufassirhu kang nafsiraken hu ing ya fi'il khalaqnahu biqadar apa lafat khalaqnahu biqadar. Khalaqnahu dati akan kita hu ing kula syai'in biqadarin kelawan ukuran bitaqdirin tegese kelawan ukuran. Allah menjadikan segala sesuatu sesuai dengan proporsinya. Lafat biqadar halun iku dadi hal min kullin saking lafat kullin kulli syai'in itu ai tegese muqaddaran yakni den ukur. Wa quri'ah kullun lan den waca apa kullun lafat kullun dalam lafat inna kulla syai'in itu birraf'i kelawan rafa'. Bisa juga dibaca inna kullu syai'in khalaqnahu biqadar. Kalau dibaca kullu mubtadaun iku dadi mubtada, khabaruhu utawi khabare mubtada khalaqnahu iku lafat khalaqnahu. Jadi bisa dibaca inna kullu syai'in satune kita kullu syai'in utawi saben-saben siji khalaqnahu iku dadekaken kita hu ing kula syai' biqadar kelawan ukuran. Gitu. Bisa dua-duanya. Jadi memang bahasa Arab itu bahasa yang unik yang tidak dimiliki oleh bahasa yang lain. Apa uniknya? Ya karena dalam bahasa Arab ada i'rab di mana kedudukan dari akhir kata itu, kata benda atau kata kerja itu bisa
berubah-ubah bunyinya sesuai dengan status kedudukan kata tersebut. Kalau jadi fa'il, jadi subjek, bacanya umumnya dibaca dhammah. Kalau jadi maf'ul dibaca fathah umumnya. Zaidun menjadi zaidan. Kalau jar dibaca kasroh umumnya, bizaidin. Karena memang dalam bahasa Arab huruf vokal tidak disebutkan, yang disebutkan cuma huruf konsonannya, huruf matinya. Seperti fa'alah. Fa'alah kan cuma yang ditulis apa aja? Fa, ain, lam. Huruf a-nya itu nggak disebut, fa'alahnya. Ini yang membuat membaca kitab kuning itu lebih sulit dari belajar bahasa Inggris. Jadi kalau ada santri bisa baca kitab kuning, nggak bisa bahasa Inggris, rugi itu. Karena bahasa Inggris 2 kali lebih mudah dibanding kitab kuning. Kalian harus yang sudah mulai bisa baca kitab kuning harus juga mulai bisa bahasa Inggris, karena bahasa Inggris lebih mudah, jauh lebih mudah. Rugi yang sulit bisa kok, yang gampang nggak bisa. Caranya gimana untuk bisa bahasa Inggris? Ya kalau sedang pelajaran bahasa Inggris jangan tidur di sekolahan itu, dengarkan, ada kosakata baru dihafal, ada gramatika tata bahasa baru diingat-ingat, gitu. Bahasa Inggris tuh sudah ada kata vokalnya, sudah ada, cuma kadang-kadang cara bacanya agak beda, itu aja, ya kan? Seperti kata mendengarkan. Coba siapa yang kamu mendengar tuh gimana bahasa Inggrisnya? Tulisannya gimana? L-I-S-T-E-N. Nah itu kan sudah ada huruf vokalnya I, berarti kita baca lis gitu ya. Asalnya listen kan gitu, cuma cara bacanya membuang T nya aja, listen. Itu aja. Kalau bahasa Arab susah, contohnya seperti berbicara, takallama, itu tulisannya cuma ta, kaf, lam, mim. Bisa dibaca takallam, bisa dibaca tikilim, tukulum, karena nggak ada vokalnya, nggak ada harkatnya. Nah, jadi kalau orang yang sudah bisa bahasa Arab, bisa baca kitab gundul, otomatis dia harus lebih bisa berbahasa Inggris karena lebih mudah. Nah, gitu cara berpikirnya. Makanya seperti presiden keempat ya, Kiai Abdurrahman Wahid, Gus Dur, itu dia ketua NU dulu, otomatis baca kitab itu gampang, maka dia otomatis juga bahasa Inggris juga bisa tanpa belajar kemana-mana, cukup baca bukunya aja udah bisa. Baca buku grammar, baca buku kosakatanya, sudah dia sudah siap diwawancarai orang-orang dari luar negeri, diwawancarai BBC, radio BBC, TV BBC Inggris, diwawancarai CNN, bahkan menulis artikel di New York Times Amerika, menulis artikel di situ. Nggak pernah belajar bahasa Inggris sama sekali, cuma belajar dari baca sendiri. Lah kalian sudah dituntun di sanawiyah, sudah dituntun oleh gurunya 3 tahun, di aliyah belajar bahasa Inggris juga ada 3 tahun, berarti 6 tahun belajar. Kalau nggak bisa rugi. Yang penting kalau lagi belajar, lagi gurunya ngenerangin, dengarkan. Kalau disuruh hafal kosakata, hafalkan, pasti bisa itu. Tahun yang lalu itu ada guru santri dewasa dari Australia. Otomatis ke Australia itu minimal harus istilahnya TOEFL 500 atau 550, ngambil S2. Nah itu saya tanya, kamu belajar bahasa Inggris dari mana? Nggak belajar. Ya sudah, dari sekolah, di sekolah itu sudah cukup. Nah, betul itu.
Jadi kalian kalau bisa rajin dengar ngikuti pelajaran bahasa Inggris di SMP, SMA, itu sudah cukup sebenarnya. Tinggal banyak baca kosakata. Nah, gitu ya. Itu sekedar motivasi bagi kalian supaya kalau kita bisa mempelajari yang lebih sulit, yaitu kitab kuning, maka belajar yang lebih mudah, yaitu bahasa Inggris, itu tentu pasti lebih bisa lagi. Kita teruskan tadi tentang bahasa ya. Walaqad ahlakna, bukan. Wama amruna lan ora ono amruna utawi perkara kita, utawi perintah kita. Wama amruna lan ora ono amruna utawi perintah kita li syai'in katwe suci-suci nuriduh kang ngarepaken kita wujudahu ing anane syai' illa amrotan angin saambalan. Amrotan itu sama dengan marrotan, angin saambalan. Kalau Allah berkehendak untuk mewujudkan sesuatu, maka dia cukup satu kali saja. Illa amrotan wahidatan angin saambalan siji. Kalamhin bil basari kaya sekejap, bil basari kelawan meripat, seperti sekejap mata. Fi sur'ati ing dalam cepetih. Wahiyah qaulu, wahiyah utawi lamhil basar, qaulu kun fayakun utawi iku ucapan kun fayakun, kun ono sira fayujatuh moko den anaken apa syai'. Allah kalau berkehendak untuk mewujudkan sesuatu, maka Allah tinggal menyatakan adalah, ada, maka pasti akan ada. Jadi Allah kalau berkehendak manusia di bumi ini akan diislamkan, maka niscaya akan Islam semua. Kalau berkehendak, ini logikanya, kalau berkehendak Indonesia itu PSSI akan juara dunia sepak bolanya, pasti bisa. Tapi kenapa enggak juara-juara? Karena Allah di dalam mewujudkan sesuatu yang berkaitan dengan manusia, itu memang sudah menciptakan yang namanya sunnatullah, aturan-aturan Allah. Lah aturan Allah itu di situ dinyatakan bahwa keberhasilan itu mayoritas dilakukan dengan usaha keras ditambah dengan doa. Ya, doa itu bagian kecil dari keberhasilan. Nah, kalau PSSI nggak pernah juara dunia sepak bola, itu berarti karena banyak doanya, usahanya sedikit. Kalian juga begitu. Kalau ingin jadi bintang kelas, bintang pelajar, bisa baca kitab, bisa bahasa Inggris, banyak usahanya, kemudian ditambah dengan doa. Jangan dibalik, doa terus 24 jam, usahanya cuma 1 jam, nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena Allah sudah menghendaki demikian. Bahkan bagi orang yang tidak beragama, kecerdasan itu nomor 2 dibanding kerja keras. Orang yang IQ-nya begitu besar, begitu tinggi, tapi nggak pernah belajar, ya nggak bisa. Jadi keberhasilan dalam mencapai keilmuan tertentu itu adalah kombinasi antara 90%, ini bagi orang yang nggak beragama ya, 90% kerja keras, 10%-nya otak, kecerdasan. Bagi orang yang beragama, maksudnya 10% doa, 90% belajar nyata. Nah itu, walaupun Allah memiliki kemampuan kun fayujaduh, kalau sudah Allah menghendaki maka akan ada. Namun pada waktu yang sama, Allah di dalam mengatur umat manusia itu selalu menciptakan sesuatu yang disebut dengan sunnatullah, di mana keberhasilan akan bisa dicapai apabila mayoritas yang dilakukan adalah berupa kerja nyata, usaha nyata. Orang yang rajin belajar pasti dia akan lebih mencapai keberhasilan dibanding orang yang malas belajar.
Innama amruhu idza arada syai'an ayyakul lahu kun fayakun. Angin pastine amruhu utawi perkarane Allah idza arada syai'an nalikane ngarepaken sapa Allah syai'an ing suwiji-wiji ayyakulah iku yen to ngucap sapa Allah lahu maring syai' kun ana asira fayakunuh moko bakal ana apa syai'. Ini kutipan dari surat Yasin ayat 82. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakul lahu kun fayakun. Kalau memang Allah sudah menciptakan sunatullah yang mana kesuksesan itu adalah 90% kerja keras, 10%-nya adalah berdoa, kenapa Allah berfirman kun fayakun? Ya untuk sekedar diketahui saja bahwa Allah itu maha segalanya. Bisa saja Allah itu mengislamkan semua orang seluruh dunia sehingga nggak repot-repot kalian itu untuk berdakwah, bisa. Namun Allah menciptakan manusia ini seperti beras, ya, seperti beras. Beras itu nggak bisa mateng dan dimakan oleh manusia kalau nggak dimasak dulu. Nah itu. Jadi makanya Allah itu tidak sengaja, memang tidak mengislamkan semua orang. Sengaja orang itu ada yang bodoh, ada yang malas, ada yang rajin. Sengaja dalam diri manusia itu ada karakter yang berubah-ubah, kadang malas, kadang rajin, kadang dermawan, kadang pelit, kadang sabar, kadang pemarah. Kenapa? Supaya berlomba-lomba, supaya dalam proses itu manusia selalu berlomba-lomba untuk mencapai kebaikan yang tertinggi. Kalau semua orang langsung dibikin seperti malaikat, punya ketaatan 100%, nggak punya nafsu, langsung pinter, ya berarti nggak ada lomba-lombanya. Kalau nggak ada proses perlombaan untuk mencapai kebaikan, maka nggak ada tingkatannya manusia itu, nggak ada peningkatan, nggak ada tingkatan baik buruk, nggak ada kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai kelas 6. Nah, sengaja dibikin seperti itu supaya manusia itu berproses. Bahkan di dalam Al-Quran yang lain Allah menceritakan, mengisahkan bahwa proses peristiwa penciptaan bumi itu sampai 5-6 hari. Tujuannya apa? Ya hanya untuk hikmahnya, hanya untuk menunjukkan bahwa manusia itu berproses untuk mencapai tujuannya. Kalian dulu masih bayi, nangis saja ngerepotin orang tuanya. Setelah itu lama-lama bisa duduk, bisa merangkak, bisa duduk, bisa jalan merangkak, kemudian bisa berdiri jalan. Setelah itu sekolah, dari TK, selama di TK diantar terus sama orang tuanya. Banyak sekali kalian ngerepotkan orang tua. Sudah diantar orang tua masih nangis-nangis lagi, minta sangu. Setelah SD lulus, mondok ke sini, itu semua proses untuk mencapai yang disebut dengan insan kamil, kesempurnaan yang relatif, supaya untuk mencapai sukses menjadi orang yang berilmu sekaligus menjadi orang yang berakhlak mulia. Akhlak mulia itu salah satu tandanya adalah tawadu. Ya itu semua proses. Walaqad ahlakna, lan yakti teman-teman ngancurakan kita asya'akum ing pira-pira serupane sira kabeh. Ay asbahakum tegese ing pira-pira serupane sira kabeh. Maksudnya sama-sama orang kafir. Fil kufri ing dalem kekufuran. Minal umamil madiyati saking pira-pira umat al madiyati kang dingin. Allah telah menghancurkan orang-orang kafir yang sama dengan orang kafir Quraisy di masa lalu. Fahal mim mudzakir, maka ana ta utawi wong kang ngalap pengiling. Adakah orang yang mengambil hikmah dari peristiwa tersebut? Lafadz fahal mim mudzakir istifhamun iku istifham atau kata tanya bimaknal amri kelawan arti perintah. Ai idzakiru watta'idhu, ngalapo pengiling sira kabeh, watta'idhu lan ngalap nasihat sira kabeh. Ini termasuk selalu Allah mengatakan fahal mim mudzakir, ambillah hikmah dari setiap peristiwa. Kalau kalian datang ke pondok, di rumah ada musibah,
saudaranya sakit keras atau saudaranya meninggal, maka kita jangan cuma menangis saja misalnya, tapi ambil hikmah dari peristiwa itu. Dulu di sini ada santri yang usianya SMP kelas 3 masalah, meninggal. Jangan cuma itu dijadikan suatu peristiwa, oh dia sudah meninggal. Oh, jangan. Ambil pelajaran dari peristiwa tersebut. Kenapa kok meninggal begitu mudah? Takdir. Ya betul, takdir. Tapi takdir itu selalu ada sebab-sebabnya. Rupanya si anak ini selalu sejak kecil nggak pernah minum air putih. Sukanya minum air yang manis. Sasetan itu kasih air. Sukanya minum minuman energi, cuma suka minum mie instan, nggak pernah makan makanan sehat. Akhirnya ketahanan tubuhnya lemah dan meninggal di usia yang sangat muda. Apa bisa seperti itu? Bisa merubah takdir seperti itu? Bisa. Di dalam Al-Mumtahanah ayat 38 Allah menyatakan yamhullahu ma yasha'u wa yusbit. Allah itu bisa menghapus takdir yang sudah ditentukan sebelumnya, wa yusbit, atau menetapkan takdir itu. Jadi kalau kalian umpamanya sudah ditakdirkan di Lauh Mahfud dalam kitab besar bahwa siapa namanya kamu? Fikri. Fikri ini meninggal umur 60 umpamanya. Meninggal umur 60. Ini catatan besarnya. Tapi itu nanti bisa bertambah umurnya. Walaupun 60 takdirnya, bisa saja Fikri ini nanti meninggalnya umur 70. Karena di dalam hadis disebutkan bahwa barang siapa yang selalu rajin silaturahmi kepada kerabatnya, maka dia akan diperpanjang umurnya. Nah, kemudian Fikri ini rajin silaturahmi kemana? Ke ayahnya, ke ibunya, ke saudara-saudaranya. Nanti setelah di rumah rajin datang, kalau ada saudaranya yang membutuhkan bantuan dibantu, dapat jatah panjang umur, asalnya 60 jadi 70. Nah, seperti itu. Nah, kalau orang bisa berubah dari umur, bisa lebih panjang dari takdirnya, maka otomatis dia juga bisa lebih pendek dari takdirnya. Asalnya umurnya 60, rajin minumnya, makanya makan energi terus, ginseng apa pro 5, kerating daeng. Umur 40 sudah gagal ginjal, cuci darah tiap minggu, nggak jadi 60, jadi 40 aja udah didiskon 20 tahun. Nah, jadi kalian jangan cuma mengarahkan, kalau dinasihati sama orang, sama dokter, jangan banyak-banyak minum minuman energi. Wah, sudah takdir, kalau saya sudah ditakdir umur 60 tetap 60. Enggak, takdir itu bisa berubah. Ini firman Allah ini, yamhullahu ma yasha'u wa yusbitu. Allah bisa merubah takdir itu atau menetapkan takdir itu. Ada seorang yang sebenarnya ditakdirkan jadi orang bajingan karena bapaknya juga suka judi, nggak pernah sholat. Otomatis kemudian anaknya juga ditakdir seperti itu. Kemudian si anak ini berdoa terus menerus, ya Allah, tolong rubah takdir saya, jangan jadikan saya seperti ayah saya itu. Jadi apa nanti saya kalau kayak gitu? Kerjanya main judi, narkoba terus, apa? Tolong ya Allah, rubah takdir saya. Kalau saya ditakdir seperti itu, rubahlah saya takdirnya jadi takdir seperti jadi anaknya kiai, jadi ulama. Bisa berubah. Kemudian dia mondok, walaupun sama ayahnya nggak boleh. Buat apa mondok? Nggak ada gunanya. Masa depan kamu suram kalau mondok. Tetap mondok. Dia rajin di pondok, bisa berubah takdir itu. Nah, begitu juga sebaliknya. Orang yang ditakdir jelek bisa berubah jadi takdir baik, yang takdir baik bisa juga berubah jadi takdir jelek. Kalau dia sampai kumpul dengan lingkungan-lingkungan yang buruk. Itulah relevansi doa Sayyidina Umar, ya Allah, in kunta katabtani fi min ahli syaqawah
Faghayyir waktubni fi ahli sa'adah wa in kuntah katabtani fi ahli sa'adah fasbutili. Allah, Sayyidina Umar ketika berdoa salah satunya adalah, ya Allah, apabila engkau takdirkan aku sebagai orang yang celaka, rubahlah takdirku itu dan jadikan aku orang yang berbahagia, yang selamat dunia akhirat. Kalau engkau mentakdirkan aku sebagai orang yang berbahagia, yang selamat dunia akhirat, maka tetapkan takdir itu, jadikan aku tetap jadi orang yang beruntung dunia dan akhirat. Itu, jadi jangan pasrah total bonggoan pada takdir tanpa usaha, jangan, karena takdir itu bisa berubah-ubah sesuai dengan usaha kalian. Makanya apapun kita nggak tahu takdir kita seperti apa, makanya tetaplah berusaha, mintalah ditakdir dengan baik. Jadikan saya sebagai manusia yang ditakdir dalam keberuntungan, selamat di jalan Allah, dan selalu menjadi orang yang bermanfaat bagi orang yang lain. Nah gitu ya. Walaqad ahlakna asya'akum fahal min muddakir. Nah jadi tujuannya selalu setiap kisah yang diceritakan dalam Al-Quran maupun hadis, tujuannya adalah agar kita mengambil hikmah. Apa hikmah di balik itu? Hikmah itu adalah supaya kita mengambil pelajaran dan menjauh dari perbuatan buruk yang dilakukan oleh orang yang diceritakan, atau meniru perbuatan baik yang dikisahkan. Sebagai contoh, dalam salah satu kisah para nabi ada dikisahkan bahwa nabi yang paling menderita itu siapa? Yang sering sakit. Siapa yang tahu? Siapa namanya? Fahrudin. Siapa nabi yang sering sakit? Nabi Ayub ya. Nabi Ayub kok sering sakit? Gimana? Itu arti. Tapi ada juga nabi yang kaya raya, megah. Nabi Sulaiman. Kenapa? Apa rahasianya seperti itu? Artinya sakit dan sehat, miskin dan kaya itu nggak ada kaitannya dengan kemuliaan atau kehinaan. Tapi yang terpenting adalah ketika kita miskin dan kaya, kita tetap bisa mengontrol iman kita. Itu yang penting. Keadaan miskin tapi dia tetap berhusnudzon kepada Allah, tidak menyalahkan Allah. Ya Allah, mengapa kok cuma saya yang dikena musibah, yang ditimpa musibah? Saya kan rajin sholat, rajin bayar zakat, rajin berdoa, sholat duha tiap hari, tapi kok rezeki saya kok macet terus. Sementara teman saya di sebelah tetangga itu nggak pernah sholat, malah rezekinya lancar. Nah, itu berarti nggak kuat sudah dengan musibah. Orang yang kuat mengalami ditimpa musibah, maka dia akan tetap bersabar. Sebaliknya juga begitu, ketika dia diberi kekayaan oleh Allah, maka kekayaan itu tidak akan mempengaruhi dia tetap bisa mengontrol dirinya, hidup dengan tenang, hidup dengan terkontrol tanpa disetir oleh kekayaan itu. Apa ada orang yang tidak terkontrol dengan kekayaannya? Ya, banyak. Asalnya khusyuk, ketika kemudian dia dapat rezeki banyak miliaran, usahanya lancar, langsung nggak tahan, beli apa macam-macam, semua yang dibeli. Kemudian juga jadi sering, asalnya rajin di masjid, kemudian jadi rajin main-main ke kafe, klub malam, karaokean di situ. Nah, itu tandanya dia nggak kuat. Ada juga orang miskin yang nggak lulus diuji dengan kemiskinannya. Waktu sehat sabar, selalu bersyukur. Ketika sakit mengeluh terus sampai menyalahkan Allah. Ada juga asalnya orang yang rezekinya nggak lancar, padahal dia khusyuk, menyalahkan Allah lagi. Itu tandanya nggak lulus. Nah, jadi adanya kebaikan, adanya segala yang kita alami, baik itu berupa anugerah maupun musibah,
itu semua hendaknya diambil pelajaran bagi kita. Itu yang dimaksud dengan fahal mim mudzakir. Ai kata mufassir idzakiru watta'idu, ambil nasihat dan ambil hikmah dari segala peristiwa yang ada dalam diri kita atau yang terjadi pada orang lain di sekitar kita. Wa kullu syai'in lan utawi saben-saben siji wa fa'aluhu, ya, lan ngelakoni sapa wa kullu syai'in fa'aluhu gitu ya. La wa kullu syai'in lan utawi saben-saben siji fa'aluhu kang ngelakoni sapa kawula wong akeh hu ing syai' ai al ibaduh tegese sapa pira-pira kawula maktubun fi zuburi iku maktubun dan tulis fi zuburi ing dalam kitab. Semua yang kalian lakukan setiap detik itu, kalau balapan Formula 1 itu F1 sama MotoGP itu kan ada catatan perbedaan, bukan hanya detik kan, di bawahnya detik, seperdetik, mili detik. Lah catatan di kitab itu juga begitu, bukan hanya detik, tapi di bawah detik juga ada catatannya. Jadi setiap sesuatu yang dilakukan oleh manusia itu maktubun fi zuburi, tertulis di dalam kitab. Ai kutubil hafadzati, tegese pira-pira kitab pencatat amal. Wa kullu saghirin wa kabirin lan utawi saben-saben perkara kang cilik wa kabirin lan gedhe minadz-dzambi awil amali, saking dosa awil amalih utawa apa amal bagus, mustatorron iku den tulis, muktatabun tegese den tulis fil lauhil mahfudzi ing dalam lauh mahfud, dalam kitab besar ada catatannya. Innal muttaqina fi jannatin. Ini ingat ya, jadi setiap amal kalian itu ada pahalanya, ada catatannya. Dan pahala itu apa gunanya pahala? Itu nanti bisa menjadi syafaat, penolong apabila kalian nanti meninggal timbangannya kurang, timbangan dari amalnya itu punya dosa atau apa, maka amal itu bisa menjadi syafaat bagi kalian. Karena itu kalian yang punya tugas untuk menyapu masjid, menyapu itu harus dilakukan dengan penuh semangat, karena itu jadikan amal. Kalau perlu belum waktunya piket juga ikut nyapu, terutama nyapu bersihin masjid setelah duhur, dibersihin walaupun belum waktunya. Nah itu bagus, sebagai apa, secara tidak langsung memuliakan masjid dan memuliakan orang yang datang ke masjid. Ikramun di dalam jemaah tabligh itu ada salah satu doktrin kebaikan, yaitu ada 6 pilar dalam bagi anggota jemaah tabligh. Salah satunya adalah ikramun lil muslimin, memuliakan sesama orang muslim. Jadi anggota jemaah tabligh itu biasanya kalau ketemu orang datang ke rumahnya langsung diajak, kasih minum, kasih makan. Kalau lagi nggak ada nasi, nggak punya apa-apa, minimal dipijeti. Kalian kalau ketemu orang jemaah tabligh itu minimal kalian itu akan dapat pijetan, dipijeti gitu. Itu sebagai bentuk memuliakan sesaudaranya sesama muslim. Wa kullu saghirin wa kabirin minadz-dzambi awil amal mustator, setiap amal itu akan dicatat, baik amal baik atau amal buruk. Innal muttaqina fi jannatin wa nahar, satune pira-pira wong kang takwa iku fi jannatin ing dalam pira-pira swarga, ay basatinah tegese pira-pira kebun, wa naharin lan kali atau sungai. Orang yang hidup di surga, orang yang bertakwa itu nanti akan berada di surga. Bagaimana keadaan surga? Keadaan surga itu nggak bisa dijelaskan, nggak bisa. Karena apa? Karena memang sudah beda alamnya. Dalam sebuah hadis dikatakan fiha fiha mala ainun ra'at, di dalam Sahih Bukhari, fiha mala ainun ra'at wala udhun sami'at wala khatarah ala qalbi bashar.
Di dalam surga itu nanti mala ainun ro'at, kalian akan melihat sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata sekarang, mata dunia ini. Wala udrun sami'at, dan kalian akan mendengar sesuatu yang tidak pernah terdengar oleh telinga ketika di dunia. Wala udrun sami'at wala khotorah ala qalbi bashar, dan juga di akhirat itu nanti tidak akan pernah ada sesuatu yang sekarang itu terpikirkan. Wala khotor ala qalbi bashar, terpikirkan oleh sekarang. Jadi seperti surga itu seperti apa ya? Mungkin seperti suasananya seperti, kalau yang suka nonton bola, suasananya seperti mungkin seperti di Kanjuruhan umpamanya. Nah, itu enggak. Apa yang terpikir di pikiran kalian itu bukan seperti itu. Yang suka berenang mungkin seperti di Sumber Maron, surga itu seperti itu, enggak. Wala khatar ala qalbi bashar, apapun yang terpikir dalam pikiran kalian itu enggak seperti itu. Jadi kalau di Quran disebutkan akan ada seperti sungai-sungai, itu cuma sekedar beradaptasi. Allah itu beradaptasi dengan kalian. Kalian kan taunya sungai, kemudian air. Cuma ingin menunjukkan bahwa dalam surga itu adalah sesuatu yang indah. Tapi keindahannya seperti apa, itu nggak disebutkan, karena nggak sampai pikiran kita. Gitu ya. Jadi dalam Al-Bukhari dikatakan fiha mala ainun ra'at wala udrun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Dalam surga itu nggak akan terbayang oleh mata, nggak pernah terlihat oleh mata, nggak pernah terdengar oleh telinga, dan nggak pernah terpikir oleh hati manusia. Urida biha al jinsuh, dan karapakan bihi kelawan lafat itu, wa nahar al jinsu apa jenis, wa quri'ah lan den waca apa lafat nahar bi dhammin nunih kelawan dhammain nun, wa ta'ih lan ta jam'an karena tadi jamak. Di dalam bacaan, sebagian bacaan yang lain dibaca wa nuhur, mustatarrun wa nuhurun. Kalau dibaca nuhur berarti piro-piro kali. Ka asadin wa usudin, kayak mufrad lafat asad singa, jamaknya usudin, piro-piro singa. Al makna utawi maknane iku annahum satuhune ahlul jannah yashrabuna min anhariha, iku ngombe sapa ahlul jannah anhariha saking piro-piro kaline jannah, bahwasanya ahli surga itu nanti akan minum dari air sungai di surga. Al ma'ah ing banyu, wal labnah lan susu, wal asalah lan madu, wal khamra lan khamr. Fi maq'adi sidqin ing dalem, fi maq'adi sidqin ing dalem panggonan kebenaran. Majlisakin tegese majlis hak. La lagwah fihi, ora ono sia-sia fihi ing dalem maq'adu sidqin. Wala taksimah lan ora ono dosa. Di surga itu salah satu ciri khasnya adalah tidak ada suasana yang sia-sia. Berarti nggak ada orang nganggur-nganggur itu di pinggir jalan, nggak ada. Tidur-tiduran terus habis subuh, nggak ada. Juga wala taksimah, nggak ada dosa. Berarti nggak ada gosip, nggak ada orang yang rebutan jadi bupati atau jadi camat, jadi gubernur, nggak ada di sana. Sehingga karena rebutan, sehingga membayar orang untuk berbohong supaya memuji calonnya dan menjelek-jelekan lawan politiknya. Ya, di Indonesia itu kan ada, sekarang itu ada suatu organisasi yang ketangkap namanya Saracen. Nah, Saracen ini sebuah organisasi lembaga yang membuka layanan untuk membuat berita bohong. Berita bohong yang tujuannya untuk mengangkat dan memuji orang yang membayar dan menjatuhkan lawan politiknya. Itu nama Saracen. Itu sekali satu paket 70 juta sampai 100 juta. Nah, itu nggak ada nanti di surga seperti itu. Orang-orang
yang hidupnya dari berbohong itu nggak ada. Bi khilafi wa urida bihi al jinsu, lanten kararakan bihi kalawan maqad sidqin al jinsu apa jenis, wa quri'ah maka itu lanten waca maka itu. Bisa dibaca maq'adun kalau mufrad, bisa juga dibaca maka itu. Jadi di dalam bacaan Al-Qur'an yang lain dibaca fi maqa'idi sidqin. Al makna utawi maknane annahum satuni ahlul jannah fi majlisin iku ilm siji majelis minal jannati, saking pira-pira swarga, bahwa ahli surga itu nanti ada di suatu tempat dari beberapa tempat surga, salimatan minal lagwi, hale selamat minal lagwi saking sia-sia wa taksimilan dosa. Bi khilafi majalis dunya kelawan betane pira-pira majelis dunya. Faqalah mangko titik so apa wong intaslamah min dzalikal, lamun selamat sapa majalis min dzalika saking mengkono-mengkono lawon wa taksim. Wa uriba hadza lantan i'rab apa hadza ikilah lafat khabaran sanian ing dadi khabar kang nomor loro, wa badalan lan badal, wa huwa shadiqun wa wa utawi hadza shadiqun iku nyocoki bibadal ba'dih wa ghairihi kelawan badal ba'd wa ghairi lan liyane badal ba'd. Inda malikin, jadi inda malikin, jadi ahli surga itu nanti akan berada di surga yang dikelilingi oleh sungai-sungai. Inda malikin ing dalam sandinge Allah kang moho raja ya. Malikin itu bentuk mubalaghah dari malikin. Malikin itu raja. Malikin maharaja. Misalun mubalaghatun lafat malikin ikut tadi misal mubalaghah. Mubalaghah itu menyangatkan, menguatkan, memahakan, jadi maha. Ai azizil maliki wasi'ihi. Azizil maliki moho perkosane raja, wasi'ihi lan moho luase malik. Muqtadir tur kuasa, ai qadirin tegese kuasa, la yu'jizuhu syai'un orang ngapasaken hu ing malik apa suwi-wiji. Wa huwa utawi muqtadir Allah taala iku Allah taala. Wa inda isyaratin ila rutbati lan wa indah lan utawi lafaz indah isyaratun iku dadi isyarat ila rutbati maring derajat wal qurbati lan kedudukan min fadli saking keutamane Allah taala maha luhur Allah. Suratul Rahman, wallahu alam. Wati'ul adri wa 'allimna wa atibna ya rabbi bi husni riyah.